Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai budget bahan mentah. Jadi budget bahan mentah ini lanjutan dari materi sebelumnya dalam membuat budget unit produksi. Nah, di dalam budget bahan mentah di sini nanti akan berhubungan langsung dengan jumlah unit yang akan diproduksi oleh perusahaan untuk memproduksi suatu produk. Nah, di sini materi akan saya bahas berkaitan dengan definisi dari budget bahan mentah itu sendiri, kemudian bagaimana nanti urutan dalam menyusun budget bahan mentah, dan yang terakhir adalah menyusun budget bahan mentah itu sendiri. Nah, tujuan pembelajarannya supaya nanti mahasiswa mampu menjelaskan apa itu definisi mengenai budget bahan mentah beserta kegunaannya. Kemudian mahasiswa juga mampu menjelaskan konsep dari anggaran bahan mentah, dan yang terakhir mahasiswa mampu menghitung dan menyusun anggaran bahan mentah itu sendiri. Nah, definisi dari bahan mentah adalah budget yang nantinya digunakan untuk membuat semua anggaran yang berhubungan sampai dengan merencanakan secara terperinci tentang penggunaan bahan mentah untuk proses produksi, yaitu selama periode yang akan datang. Nah, di sini dimaksudkan bahwa budget bahan mentah ini nanti dapat digunakan oleh perusahaan untuk merencanakan atau menganggarkan semua bahan mentah yang dapat digunakan untuk proses produksi produk selama periode tertentu. Nah, di sini ada 3 susunan budget bahan mentah. Yang pertama, kalian bisa menyusun yang namanya budget unit kebutuhan bahan mentah terlebih dahulu. Jadi kita hubungkan budget unit kebutuhan bahan mentah ini dengan budget unit produksinya. Jadi nanti informasinya kita ambil dari budget unit yang diproduksi, baru kita tahu berapa kebutuhan dari bahan mentah itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah budget pembelian bahan mentah. Nah, yang dimaksud dengan budget pembelian mentah di sini adalah budget untuk menganggarkan berapa pembelian dari bahan mentah yang sudah dibuatkan budget untuk kebutuhan bahan mentah yang digunakan perusahaan untuk memproduksi produk. Jadi perusahaan bisa menganggarkan pembelian bahan mentah jika sudah dibuatkan budget unit kebutuhan bahan mentah itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah budget biaya bahan mentah. Nah, budget biaya bahan mentah di sini digunakan untuk menentukan berapa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan berkaitan dengan proses produksi saat memproduksi yang namanya produk utama yang akan dikerjakan atau diproduksi oleh perusahaan. Nah, di sini untuk keterangan lebih lanjut mengenai budget kebutuhan bahan mentah, yaitu merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah unit bahan mentah yang nantinya dibutuhkan untuk proses produksi di periode yang akan datang. Jadi yang dimaksud dengan budget kebutuhan bahan mentah di sini adalah bagaimana kita membuat rincian berkaitan dengan jumlah unit bahan mentah yang nantinya digunakan untuk proses produksi. Nah, di sini kegunaannya adalah sebagai dasar nanti untuk menyusun anggaran mengenai pembelian bahan mentah sampai dengan budget untuk penentuan biaya bahan mentah untuk proses produksi. Nah, di sini budget kebutuhan bahan mentah itu antara lain, jadi ketentuan, saya ulangi. Jadi ketentuan untuk penentuan atau penyusunan budget kebutuhan bahan mentah ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk menentukan kebutuhan bahan mentah berkaitan dengan barang jadi yang akan diproduksi oleh perusahaan. Yang kedua adalah semakin besar jumlah unit yang diproduksi, maka semakin banyak juga bahan mentah yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi jika perusahaan itu memproduksi produk lebih banyak, maka jumlah bahan mentah yang akan dikeluarkan atau akan dibeli oleh perusahaan untuk proses produksi juga akan semakin besar. Nah, kemudian standar pemakaian bahan standar pemakaian bahan di sini digunakan untuk proses produksi setelah ditetapkan sesuai dengan jenis bahan mentah yang nantinya digunakan untuk memproduksi produk. Jadi maksudnya bahan mentah yang dibeli itu disesuaikan dengan jenis bahan mentah yang digunakan untuk proses produksi, supaya tidak terjadi kekeliruan pada saat melakukan pembelian bahan mentah untuk pemakaian produksi. Kemudian selanjutnya budget pembelian bahan mentah. Nah, untuk budget pembelian bahan mentah di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu rencana tentang jenis
jumlah, harga, dan waktu pembelian bahan mentah. Berarti di sini perusahaan perlu membuat anggaran tentang apa jenis jenis bahan baku yang nantinya digunakan untuk proses produksi. Kemudian berapa nanti jumlahnya, ya, jumlah dari bahan baku yang akan dibeli untuk proses produksi, sampai dengan harga dan waktu akan melakukan pembelian bahan mentah. Jadi disesuaikan dengan periodenya kapan akan melakukan proses produksi, sehingga perusahaan bisa membuat anggaran untuk melakukan penyusunan anggaran pembelian bahan mentah. Berikutnya adalah berguna sebagai dasar untuk menyusun budget biaya bahan baku, ya. Sehingga di sini nanti budget pembelian bahan mentah ini nanti bisa digunakan untuk menganggarkan berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan proses produksi berkaitan dengan bahan mentah, berkaitan dengan budget hutang karena dilakukan pembelian secara kredit, atau tentukan berdasarkan budget kas. Jadi digunakan untuk menyusun budget kas yang nantinya berkaitan dengan pembelian bahan mentah secara tunai. Jadi ada 3 biaya yang nantinya akan mempengaruhi budget pembelian bahan mentah, ya, yang dipengaruhi budget pembelian bahan mentah. Kemudian berikutnya ketentuannya selain kedua hal tadi, yaitu semakin besar jumlah kebutuhan bahan mentah, maka akan semakin besar jumlah pembelian bahan mentah. Berarti di sini dimaksudkan setelah perusahaan menyusun yang namanya anggaran kebutuhan bahan mentah, maka besarnya anggaran kebutuhan bahan mentah tersebut akan menjadi pengaruh terhadap jumlah pembelian bahan. Jadi semakin besar jumlah kebutuhan bahan mentahnya, ya, maka jumlah pembelian bahan mentah juga akan semakin besar. Begitu sebaliknya. Berikutnya adalah besarnya biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan. Jadi ada biaya di sini yang nantinya akan ditanggung oleh perusahaan berkaitan dengan pembelian bahan mentah, ya, berkaitan dengan pembelian bahan mentah saat bahan mentah itu dibeli sampai masuk ke gudang perusahaan sampai nanti digunakan untuk kegiatan proses produksi. Kemudian yang terakhir adalah biaya yang ditanggung perusahaan saat melakukan penyimpanan bahan mentah di gudang. Jadi ini saling berkaitan dengan poin yang keempat tadi. Jadi kalau poin yang keempat itu pertama kali bahan baku itu dipesan sampai dibeli, ya, itu nanti akan dikeluarkan biaya sampai nanti bahan mentahnya itu akan diterima oleh perusahaan, ya. Di situ nanti akan mengeluarkan biaya-biaya yang melekat pada saat pembelian bahan mentah. Kemudian sampai bahan mentah itu masuk ke gudang, maka ada juga biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan karena adanya penyimpanan dari bahan mentah tersebut. Jadi ini poin-poin utama saat akan menyusun yang namanya budget pembelian bahan mentah. Kemudian selain kelima poin tadi, ada juga poin keenam, yaitu berkaitan dengan fluktuasi harga bahan mentah di waktu yang akan datang. Jadi bahan mentah itu akan berfluktuasi, tidak hanya sekarang itu misalkan harganya 5.000 per bahan mentah, misalkan per kilo atau per unit bahan mentah itu misalkan harganya 5.000, belum tentu periode yang akan datang harganya tetap sama, itu 5.000. Jadi di sini ada fluktuasi harga yang nantinya akan mempengaruhi budget yang namanya pembelian bahan baku. Berikutnya ketersediaan bahan mentah di pasar. Ini juga akan mempengaruhi budget dari pembelian bahan baku. Apakah bahan baku di pasar itu tersedia atau tidak, sehingga perusahaan perlu melakukan penelitian, pemantauan, ya, jadi supaya tidak terjadi kekurangan bahan mentah untuk melakukan proses produksi di dalam perusahaan. Berikutnya adalah terbatasnya modal kerja yang tersedia. Jadi selain ketersediaan bahan mentah, keterbatasan modal kerja yang ada di dalam perusahaan akan mempengaruhi budget pembelian bahan mentah. Kenapa seperti itu? Karena pada saat perusahaan itu menganggarkan bahan mentah, ya, menganggarkan pembelian bahan mentah, sedangkan modal kerja yang dimiliki itu tidak ada atau mengalami kekurangan atau mungkin kurang tersedia, maka budget pembelian bahan mentah itu juga tidak akan terlaksana karena terbatasnya modal, karena tidak ada uang dalam perusahaan. Berikutnya adalah tingkat perputaran persediaan. Nah, tingkat perputaran persediaan ini nanti juga akan berkaitan atau mempengaruhi budget pembelian bahan baku. Jadi persediaan itu, penggunaan persediaan itu nanti apakah sering atau berkala atau jarang-jarang, ya. Jadi kalau perputarannya itu sering, berarti tingkat produksi di dalam perusahaan juga akan tinggi atau meningkat atau sering, sehingga nanti penjualan juga akan meningkat. Jadi ini saling berkaitan. Jadi
penjualan nanti akan mempengaruhi peningkatan penjualan, akan mempengaruhi peningkatan produksi, dan nanti akan mempengaruhi perputaran dari persediaan itu sendiri. Kemudian lamanya lead time. Jadi lamanya lead time pada saat perusahaan itu akan memesan yang namanya bahan mentah atau akan melakukan pembelian bahan mentah sampai nanti bahan mentah itu akan masuk ke dalam gudang yang nantinya akan digunakan untuk proses produksi. Jadi pada saat waktu pemesanan sampai barang itu akan masuk ke dalam gudang itu nanti ada lead time berapa atau lamanya itu berapa hari. Jadi seperti itu. Nah, dari lama lead time tadi, maka perusahaan harus memiliki cadangan dari persediaan bahan mentah saat terjadinya pembelian karena adanya lead time tadi, adanya tenggang waktu. Berikutnya adalah kebijakan perusahaan di bidang inventory policy. Jadi kebijakan perusahaan berkaitan dengan penggunaan inventory ya di dalam perusahaan. Jadi maksudnya inventory ini berarti persediaan ya. Jadi kebijakan nanti penggunaan persediaan bahan mentah di dalam perusahaan, dari bahan mentah itu dibeli sampai bahan mentah itu digunakan sampai bahan mentah itu mengalami sisa, itu nanti akan berhubungan langsung dengan kebijakan perusahaan mengenai inventory policy. Kemudian yang ketiga adalah budget biaya bahan mentah. Nah, ini budget yang terakhir setelah kalian atau kita atau perusahaan itu menyusun yang namanya budget unit bahan mentah sampai dengan budget pembelian bahan mentah. Nah, budget biaya bahan mentah ini nanti akan digunakan untuk laporan keuangan perusahaan berkaitan dengan berapa biaya bahan mentah yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, di sini ada beberapa hal yang dipengaruhi budget biaya bahan mentah, yaitu berkaitan dengan rencana jenis, jumlah, harga, dan kapan bahan mentah tersebut diolah. Jadi budget biaya bahan mentah ini nanti muncul atau dibuat jika bahan mentah itu sudah dilakukan proses produksi. Ya, jadi bahan mentah itu sudah dilakukan proses produksi, maka akan diketahui berapa biaya bahan mentah yang akan dikeluarkan. Kemudian berikutnya berguna untuk menyusun cost of goods manufaktur budget dan cost of goods sold budget bersama dengan budget BTK dan BTKL. Jadi maksudnya di sini biaya bahan mentah ini nanti akan berkaitan langsung dengan biaya produksi yang nantinya akan dipengaruhi selain biaya bahan mentah, biaya produksi juga akan dipengaruhi oleh BTK dan BTKL. Berikutnya adalah semakin besar jumlah unit kebutuhan bahan mentah, maka besarnya biaya bahan mentah untuk memproduksi produk juga akan semakin besar. Jadi semakin besar jumlah unit kebutuhan bahan mentah, semakin besar jumlah pembelian bahan mentah, maka budget biaya bahan mentah juga akan semakin tinggi untuk proses produksi. Berikutnya adalah budget pembelian bahan mentah. Jika budget pembelian bahan mentah itu semakin tinggi harga belinya, maka biaya bahan mentah juga akan semakin besar. Jadi di sini kita sudah membuat budget pembelian bahan mentah, ternyata harganya itu berfluktuasi, yang tadinya itu harganya 5.000 sekarang menjadi 6.000 dan penggunaannya juga semakin besar, maka biaya budget bahan mentahnya juga akan semakin besar. Jadi di sini kenaikannya sama semua ya, sebanding. Jadi kalau naik semua, meningkat semua, kalau turun semua. Jadi seperti itu. Berikutnya pencatatan akuntansi bahan mentah. Pencatatan akuntansi bahan mentah itu nanti dapat digunakan 3 metode pencatatan, yaitu FIFO, LIFO, dan average. Nah, dari ketiga metode ini nanti kita tinggal atau perusahaan tinggal memilih kira-kira lebih baik perusahaan menggunakan yang metode FIFO, LIFO, atau average. Jadi tidak tiga-tiganya digunakan untuk pencatatan. Jadi dipilih salah satu yang mendekati dan lebih menguntungkan bagi perusahaan untuk melakukan pencatatan berkaitan dengan persediaan bahan mentah. Nah, di sini soal untuk penyusunan budget bahan baku ya, tadi ada 3 ya, budget unit bahan baku yang dibeli, budget pembelian bahan baku, sampai budget biaya bahan baku. Nah, di sini ada contoh soal. Saya ada satu contoh soal, yaitu perusahaannya bernama PT Makmur. Nah, perusahaan ini sebenarnya contoh soal di sini ini berkaitan langsung dengan contoh soal di bab sebelumnya berkaitan dengan budget penjualan dan
budget unit yang diproduksi, sehingga pada saat nanti kita akan menyusun yang namanya budget bahan baku, maka kita akan menggunakan informasi melalui budget unit yang diproduksi. Jadi saling berkaitan, jadi kita harus mempersiapkan budget unit yang diproduksi. Jadi seperti itu. Nah, di sini di dalam perusahaan yang namanya PT Makmur akan menentukan standar pemakaian 3 jenis bahan mentah. Yang pertama yaitu produk X, dan yang kedua adalah produk Y. Nah, produk X dan produk Y di sini nanti akan menggunakan 3 jenis bahan mentah, yaitu dengan setiap satuan unit produksi yang dihasilkan, ya, dan datanya itu selama bulan Januari sampai April. Nah, dari 2 jenis produk yang akan diproduksi X dan Y, ada beberapa jenis bahan mentah atau 3 jenis bahan mentah A, B, C untuk memproduksi produk X dan Y dengan informasi sebagai berikut di bawah ini. Nah, ini informasinya. Jadi X dan Y itu menggunakan bahan A, B, C itu berbeda-beda, ya. Kemudian selain jenis 3 bahan mentah untuk memproduksi produk X dan Y, ada juga harga di sini, informasi mengenai harga dari setiap jenis bahan baku, ya. Kemudian beserta dengan syarat pembayarannya, berarti di sini pembelian bahan bakunya dilakukan secara kredit, maksudnya seperti itu. Nah, kemudian informasi selanjutnya, sedangkan untuk mengolah bahan baku, mengolah bahan mentah melalui 3 departemen utama, yaitu yang pertama menggunakan departemen 1, menggunakan departemen 2, dan departemen 3. Jadi 3 bahan utama tadi akan dialokasikan ke dalam 3 departemen utama, maksudnya seperti itu, yaitu bahan A, B, C akan digunakan untuk masing-masing departemen. Nah, di sini bahan A full, ya, digunakan untuk departemen 1. B dan C tidak digunakan di dalam departemen 1. Nah, di departemen 2 bahan B dan bahan C digunakan. B 70%, C 65%. Sedangkan departemen C menggunakan 2 bahan utama, bahan baku B dan bahan baku C. Kenapa bahan A itu tidak digunakan di departemen 2 dan 3? Karena bahan A itu sudah digunakan 100% atau digunakan semua untuk memproduksi di departemen 1. Jadi sisanya tidak ada, sehingga tidak akan dimasukkan ke departemen 2 dan 3. Jadi bahan A itu hanya untuk departemen 1, maksudnya seperti itu. Nah, untuk bahan B digunakan untuk departemen 2 dan departemen 3. Bahan C juga sama, digunakan untuk departemen 2 dan departemen 3. Jadi seperti itu. Nah, di sini kalian disuruh menyusun yang lanjutan dari soalnya, itu masih ada lagi, ya, untuk kebutuhan bahan mentah. Jadi lanjutan dari soal tadi, ada ternyata keterangan lebih lanjut mengenai rencana kebutuhan dari bahan mentah. Nah, rencana kebutuhan dari bahan mentah untuk menghasilkan produk X dan Y selama bulan Januari sampai April 2014 adalah sebagai berikut. Untuk persediaan awal, keterangan di bulan Januari ini sudah ada antara bahan B, A, B, C sudah ditentukan persediaan awalnya, ya, di sini. Kemudian persediaan akhir di bulan Januari sampai April untuk bahan A, B, C juga sudah ada di sini. Jadi sudah ditampilkan informasinya di sini. Nah, berikutnya adalah penyelesaiannya. Penyelesaian pertama, kita harus menyusun yang namanya budget kebutuhan bahan mentah. Nah, budget kebutuhan bahan mentah di sini ini nanti diperoleh sumbernya dari budget unit yang diproduksi. Jadi sekarang kalian bisa menyiapkan untuk budget unit yang diproduksi, ya, untuk nanti digunakan dalam perhitungan atau pencatatan atau penyusunan budget kebutuhan bahan mentah. Nah, di sini ada informasi, ya, ini ada tabel, di mana tabelnya ada kolom keterangan dan jenis bahan mentah yang nantinya digunakan untuk proses produksi. Nah, di sini saya memberi contoh untuk yang penyelesaian bulan Januari. Di dalam bulan Januari, perusahaan memproduksi 2 jenis barang atau produk X dan Y. Ya, ada produk X dan Y. Nah, untuk masing-masing bahan di sini, ya, bisa ketemu 216.000, bisa ketemu 180.000, bisa ketemu 144.000 di sini, ya, itu diperoleh dari sini. Nah, dari soalnya, jadi ini
contoh untuk budget unit produksi dari pertemuan sebelumnya ya. Ini saya menggunakan yang pola distribusi moderate ya. Sebenarnya tidak hanya menggunakan pola distribusi moderate, bisa menggunakan pola distribusi bergelombang dan bisa juga menggunakan pola distribusi stabil. Tetapi di contohnya di sini saya menggunakan yang pola distribusi moderate. Nah, yang kita gunakan itu yang produksinya di sini, jumlah produksi dari penjelasan dari keterangan atau penyusunan budget unit produksi di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini ketemu 116.000 atau 180.000 atau 144.000 di sini itu diperoleh dari hasil jumlah unit produksi di bulan Januari, yaitu sebesar 120.000 ini. Itu nanti dikalikan dengan jenis bahan mentahnya. Ya, ini kan ada jenis bahan mentahnya, ini diperoleh dari soal di slide sebelumnya tadi. Nah, jadi ada dua jenis produk X dan Y dengan bahan mentahnya. Di sini sudah ada informasinya. Dan nanti untuk menghitung bahan A itu sebesar 216.000 di sini, itu diperoleh dari jumlah produksi bulan Januari 120.000 ini tinggal dikalikan dengan bahan A, penggunaan bahan A di dalam memproduksi produk X ini. Jadi 120.000 di sini tinggal dikalikan dengan 1,8 kilo, ketemu 216.000. Kemudian yang kedua untuk bahan B ketemu 180.000 ini diperoleh dari 120.000 dari jumlah unit yang diproduksi dikali dengan 1,5 kilo di sini, ketemulah 180.000. Kemudian untuk bahan C ketemu 144.000 itu dari jumlah produksi 120.000 ini dikali dengan 1,2 kilo produk X untuk penggunaan bahan C, ketemulah 144.000. Nah, untuk produk Y ini ketemu 153.000 itu diperoleh dari 120.000 dari jumlah produksinya dikali dengan bahan A, penggunaan bahan A di produk Y itu 1,7, jadi ketemu 153. Nah, 117 di sini dari hasil perhitungan 120.000 unit produksi dikali dengan 1,3 kilo penggunaan bahan mentah. Jadi seperti itu. Nah, yang terakhir bahan C itu 0 karena di sini produk Y itu tidak menggunakan bahan C sehingga tidak perlu dihitung. Nah, kemudian baru kita jumlah. Nah, jumlah di sini itu total dari penggunaan bahan A, B, dan C untuk masing-masing bahan yang nantinya digunakan untuk memproduksi produk X dan Y. Nah, berikutnya adalah pengalokasian atau mengalokasikan jumlah ya dari setiap penggunaan bahan baku ini untuk masing-masing departemen. Tadi ada 3 departemen utama, yaitu departemen 1, 2, dan 3. Ini contohnya ya dari soalnya tadi ada nama departemen 1, 2, 3 dengan rincian penggunaan bahan baku sebagai berikut ini. Nah, penyusunan yang pertama untuk departemen 1, karena total bahan A itu yang digunakan 369.000 totalnya tadi dan dialokasikan hanya untuk departemen 1, maka 100% semuanya akan dimasukkan ke departemen 1. Jadi totalnya 369.000 dikali 100%, ketemunya sama. Nah, untuk bahan B tadi digunakan untuk departemen 2 70% dan departemen 3 30%. Nah, 70% di sini ini nanti dimasukkan ke departemen 2 diperoleh dari perhitungan total bahan B. Di sini ya, total bahan B ini tinggal dikalikan dengan 70%-nya di sini untuk departemen 2. Nah, ketemulah 207.900 di sini. Jadi 207.900 ini ketemu dari perhitungan 297.000 di sini dikali dengan 70%. Jadi penggunaan 70% dari 297.000. Nah, untuk yang 89.100 untuk departemen 3, nah bahan B yang digunakan hanya 30%-nya. Berarti 30% dari 297.000 ketemulah 89.100.
Nah, jadi 297 ini pembagian dari 70% departemen 2 dan 30% untuk departemen 3. Nah, berikutnya untuk bahan C ya digunakan dari departemen 2 itu 65% dan dialokasikan ke departemen 3 35%. Sehingga di sini ketemu hasil 93.600 yaitu dari total bahan C yang digunakan yaitu 144.000 ini tadi dikalikan dengan 60%-nya. Jadi 60% bahan C itu digunakan untuk departemen 2. Ketemulah 93.600. Nah, yang kedua, untuk departemen 3 bahan C digunakan 35%. Jadi 35% dari total 144.000 penggunaan bahan C. Ketemulah departemen 3 sebesar 50.400. Nah, kalau sudah tinggal di total, di sini totalnya harus sama dengan jumlah pengalokasian untuk bahan baku yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi produk X dan Y. Jadi seperti itu. Nah, nanti tugasnya ini untuk bulan Februari, Maret, April nanti kalian selesaikan sendiri ya untuk tugas. Berikutnya adalah budget pembelian bahan mentah. Jadi setelah kita menyusun yang namanya budget kebutuhan bahan mentah, berikutnya kita perlu membuat yang namanya budget atau anggaran pembelian dari bahan mentah yang sudah ditentukan atau sudah dianggarkan melalui budget kebutuhan bahan mentah. Nah, di sini untuk menyusun budget pembelian bahan mentah ya kita hanya butuh kolom keterangan dan jenis bahan mentah yang akan dibeli A, B, dan C. Nah, di sini akan saya contohkan untuk penyelesaian di bulan Januari. Nah, untuk menyusun yang namanya budget pembelian bahan mentah, kita butuh keterangan mengenai kebutuhan berapa jumlah bahan mentah yang akan dibeli. Nah, kebutuhan dari bahan mentah yang akan dibeli itu diperoleh dari informasi dari budget kebutuhan bahan mentah di sini. Nah, itu diambil dari ini. Nah, yang terakhir ini jumlah terakhirnya ini. Nah, jumlah dari alokasi per departemen untuk memproduksi produk X dan Y dari masing-masing bahan baku yang digunakan itu nanti dimasukkan ke dalam kebutuhan di sini. Berarti ini yang dibutuhkan untuk memproduksi bahan produk X dan produk Y. Nah, untuk persediaan awal itu nanti diperoleh dari ini dari soalnya. Jadi tadi dari soalnya itu sudah ditentukan persediaan awalnya itu ada berapa, persediaan akhir untuk bahan A, B, C itu ada berapa. Nah, itu tinggal dimasukkan saja di sini. Nah, yang pertama dimasukkan untuk persediaan awalnya. Nah, ini untuk bulan Januari 42, 38 dan 30 kita masukkan di sini. Nah, kemudian kita totalnya di sini diperoleh dari kebutuhan dikurangi persediaan awal. Jadi maksudnya di sini ini yang dibutuhkan oleh perusahaan 369 itu dibutuhkan perusahaan untuk bahan A untuk produksi produk X dan Y. Tetapi ternyata ya bahan A itu memiliki persediaan awal. Berarti karena memiliki persediaan awal maka kebutuhannya tinggal 327. Jadi 369 dikurangi 42 di sini. Ketemulah 327.000 untuk kebutuhan bahan A. Nah, persediaan akhir berarti ini sudah digunakan. Kalau sudah digunakan, di sini ternyata ada persediaan akhir ya di dalam perusahaan yaitu sebesar 63.000, maka pembeliannya itu totalnya 390.000. Jadi seperti itu. Jadi total kebutuhan di sini ya ditambah dengan 327 ini ditambah dengan 63.000, ketemulah pembelian 390.000. Nah, ini untuk A. Untuk B juga sama perhitungannya. Jadi kita cari dulu total kebutuhannya berapa ditambah persediaan akhirnya, ketemulah pembelian dari bahan B. Begitu pula untuk yang bahan C. Nah, nanti yang terakhir dari pembelian bahan baku ini tadi akan kita kalikan dengan harga beli bahan baku di pasarnya. Nah, di sini di contoh soalnya tadi sudah ditentukan harga untuk masing-masing bahan A, B, dan C ya dari bahan bakunya. Nah, harga ini nanti tinggal kita masukkan saja ke dalam harga beli di sini. Nah, kita masukkan A Rp500,
B Rp750 dan C Rp300. Nah, dari masing-masing harga beli di sini tinggal kita kalikan dengan jumlah yang akan dibeli, ketemulah jumlah pembeliannya. Jadi misalkan bahan A ya, bulan Januari jumlah pembeliannya itu dari Rp390.000 dikali Rp500. Nah, kemudian bahan B dari total pembelian Rp304.000 ini tinggal dikalikan dengan harga belinya Rp750, ketemulah Rp228 juta. Dan yang terakhir untuk bahan C, harga belinya itu Rp300 dengan jumlah yang akan dibeli produknya itu 150.000 unit, maka total jumlah pembeliannya adalah 45 juta. Jadi seperti itu. Itu budget kedua setelah membuat budget kebutuhan bahan mentah. Jadi yang kedua itu kita buatkan budget untuk anggaran pembelian bahan mentah. Nah, sekarang yang terakhir adalah pembuatan budget biaya bahan mentah. Nah, ini nanti akan digunakan untuk laporan keuangannya. Nah, di sini di dalam budget biaya bahan mentah nanti kita hanya membutuhkan kolom keterangan ya. Kemudian kolom untuk produk X, jadi kebutuhan produk X itu biayanya berapa untuk bahan bakunya. Kemudian produk Y itu kebutuhan untuk biaya bahan bakunya berapa. Jadi nanti kita susun kolom keterangan, kolom untuk produk X dan kolom untuk produk Y. Nah, untuk produk X di sini nanti dibagi menjadi beberapa kolom. Ada kolom kebutuhan, berarti ini diperoleh dari kebutuhan unit dari budget unit kebutuhan bahan bakunya. Jadi nanti kita ambil dari budget unit kebutuhan bahan baku. Kemudian kita kalikan harga per unit ya, dari harga beli bahan baku dari masing-masing bahan tadi, tinggal kita kalikan dengan kebutuhan, ketemulah biaya unit untuk bahan mentah. Nah, di sini ya untuk keterangan dari nilai masing-masing bahan mentah di sini untuk kebutuhannya itu nanti diperoleh dari budget unit bahan mentahnya tadi, budget kebutuhan bahan mentahnya tadi. Jadi 216.153.000 ini ya, 216.153.000 itu diperoleh dari sini. Nah, ini produk X, ini produk Y. Berarti yang produk X ya 216 dimasukkan di sini untuk bahan A, kemudian 180 untuk bahan B dan 144.000 ini untuk bahan C. Jadi seperti itu. Tinggal nanti kebutuhan ini kita kalikan dengan harga per unitnya tadi untuk masing-masing bahan A, B dan C yang sudah ditentukan, baru kita hitung di sini biayanya berapa. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir untuk produk Y, kebutuhan unitnya juga sama dimasukkan. Tadi ada 153 dan 117. Nah, di sini. Nah, ini tinggal dikalikan dengan harganya, ketemulah biaya bahan mentahnya. Jadi ketemulah biaya bahan bakunya ya untuk produk Y. Kita tinggal totalkan di bawahnya. Untuk X ketemu 243 juta dan untuk Y ketemulah 164.250.000. Ini untuk yang bulan Januari. Nah, untuk yang bulan Februari nanti bisa kalian kerjakan sebagai tugas. Sama juga seperti yang budget pembelian bahan mentah. Yang tadi baru yang bulan Januari. Dan nanti untuk yang bulan Februari bisa digunakan untuk penyelesaian tugasnya. Jadi nanti tinggal dilanjutkan bulan Februari sampai dengan bulan April. Begitu pula dengan budget biaya bahan mentah. Jadi nanti dilanjutkan untuk penyusunan dari bulan Februari sampai dengan bulan April. Jadi seperti itu. Nah, itu untuk budget biaya bahan mentah. Jadi ada 3, saya ulangi lagi, ada 3 budget yang perlu disusun, yaitu yang pertama budget kebutuhan bahan mentah, yang kedua adalah budget pembelian bahan mentah, dan yang terakhir baru kita susun budget biaya bahan mentah. Jadi itu harus berurutan, tidak boleh dibolak-balik. Jadi seperti itu ya. Jadi urutannya membuat budget kebutuhan, membuat pembelian, baru membuat biaya bahan mentah. Jadi seperti itu. Oke,
Jadi itu penjelasan yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini mengenai budget biaya bahan mentah. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti memberikan komentar di bawah video. Jadi seperti itu. Oke, jadi itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai materi budget bahan mentah ya. Selanjutnya di pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan untuk budget tenaga kerja yang digunakan di dalam perusahaan. Jadi seperti itu. Oke, saya akhiri, selamat belajar.